Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Seli selaku pembimbing dosen mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami yaitu tugas besar pengantar kecerdasan buatan yang berjudul klasifikasi gangguan detak jantung yang tidak teratur. Sebelum kami ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anagung Depriyana, selaku ketua dari kelompok ini, dan saudara saya, yaitu Azhar Amilo Habib, dan saudari kami, yaitu Hemia Lisa Simbolon. Selanjutnya, saya serahkan kepada Azhar Amirul Habib untuk melanjutkan presentasi ini. Ya, pertama-tama terima kasih untuk diberi kesempatan oleh saudara saya Agung untuk menjelaskan tujuan eksplorasi data. Ya, tujuan eksplorasi data ini adalah kami untuk membantu dokter spesialis jantung dalam mempelajari dan mengolah data aritmia yang diperoleh dari sumber website sebagai berikut. Melalui pemahaman EDA, Exploratory Data Analysis, kami akan menganalisis dan memvisualisasikan data aritmia untuk mendapatkan wawasan tentang karakteristik penyakit ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan informasi yang diperoleh, dokter dapat meningkatkan diagnosis, perencanaan, perawatan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan pasien dengan aritmia. Oke, selanjutnya. Jadi di sini ada kumpulan data. Yang pertama ada age, berisi kumpulan umur pasien pada saat pengambilan data. Yang kedua adalah seks, berisi kumpulan jenis kelamin pasien, 0 sama dengan laki-laki dan 1 sama dengan perempuan. Height, berisi kumpulan tinggi badan pasien dalam satuan cm. Weight, berisi kumpulan berat badan pasien dalam satuan kilogram. QRS, rata-rata durasi QRS dalam MSEC. PR interval, durasi rata-rata antara onset, gelombang P dan Q dalam MSEC. Dan selanjutnya itu QT interval, durasi rata-rata antara onset gelombang Q dan T dalam MSEC. T interval, durasi gelombang T dalam detik. P interval, durasi gelombang P dalam detik. Heart rate, jumlah detak jantung per menit. Dan kelas aritmia 01 sama dengan normal, 02 hingga 15 sama dengan kelas aritmia berbeda, 16 sama dengan tidak terklasifikasi. Oke, selanjutnya adalah decision tree. Metode decision tree mungkin menjadi pilihan yang lebih baik karena kemudahan interpretasinya lebih mudah dipahami. Kemampuannya untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting dan kemampuannya dalam menghadapi hubungan yang kompleks. Kelebihan decision tree dalam membuat model yang mudah dipahami oleh manusia dan dapat mengidentifikasi dengan jelas fitur-fitur yang memiliki pengaruh signifikan dalam dataset. Namun harus dipahami bahwa decision tree menolak overfitting pada kumpulan data yang kompleks dan sensitif terhadap perubahan kecil pada kumpulan data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Melisa. Di sini saya akan menjelaskan flowchart. Kami menggunakan library DT dan KNN yang merupakan rentetan algoritma penyelesaiannya sama, sehingga mengimplementasikan menjadi flowchart-nya pun sama. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai flowchart dari DT dan KNN. Yang pertama itu start, setelah itu membuat instan DT, selanjutnya melatih model, selanjutnya prediksi data uji, dan prediksi data train, selanjutnya menghitung recall untuk data train, dan menghitung recall untuk data test, selanjutnya menghitung akurasi data train dan test, selanjutnya yaitu menampilkan recall score, selanjutnya menghitung F1 score, data train dan test, selanjutnya menampilkan F1 score, setelah itu menghitung confusion matrix dan menampilkan confusion matrix, dan setelah itu selesai. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah penerapan ensemble learning. Yang pertama itu kombinasi kekuatan KNN dan DT. KNN itu memiliki kelebihan dalam menangani data yang tidak memiliki struktur, keputusan yang jelas, dan dapat menghasilkan prediksi berdasarkan kesamaan dengan tetangga terdekat. Sementara itu, DT memiliki kelebihan dalam interpretabilitas model dan kemampuan mengidentifikasi fitur-fitur penting. Dengan menggabungkan kedua metode ini, kita dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mencapai hasil prediksi yang lebih baik. Dengan menggabungkan KNN dan DT melalui ensemble learning, kita dapat mengoptimalkan kelebihan dari kedua metode tersebut dan menghasilkan metode prediksi yang lebih kuat dan akurat. Namun, perlu diingat bahwa penerapan ensemble learning juga membutuhkan pengaturan parameter yang tepat dan evaluasi yang lebih lanjut terhadap performa model untuk memastikan hal yang optimal. Selanjutnya. Baik, di sini kami juga menjabarkan pengukuran performasi. Yang pertama itu recall, yang dikenal sebagai true positive rate atau sensitivity, untuk mengukur keahlian model dalam mengenali instan positif yang tepat. Rumusnya itu true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Yang kedua, akurasi. Nah, akurasi ini mengukur persentase instan yang diklarifikasi dengan benar oleh model. Rumusnya yaitu true positif ditambah true negatif dibagi dengan true instan. Yang ketiga ini F1 score. F1 score ini merupakan pengukuran gabungan antara presisi dan recall. Nah, F1 score ini memberikan keseimbangan antara presisi dan recall yang umumnya digunakan ketika kelas tidak seimbang. Rumus F1 score itu 2 dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam pemilihan antara KNN dan DP, ini harus memperhatikan dataset, struktur keputusan, kompleksitas masalah, dan tujuan analisis. KNN cocok untuk dataset yang kecil tanpa struktur keputusan yang jelas. Nah, sementara DP itu lebih baik untuk interpretasi, model, dan identifikasi fitur penting. KNN sederhana namun membutuhkan parameter yang tepat, sedangkan DP rentan terhadap overfitting. Evaluasi itu lebih lanjut diperlukan untuk hasil yang lebih detail, sesuai dengan pemilihan algoritma dengan faktor-faktor tersebut untuk hasil yang akurat. Baik, selanjutnya demo akan saya berikan kepada Agung. Izin, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo coding dari klasifikasi penyakit pada data jantung yang tidak teratur. Tahapan untuk klasifikasi ini adalah yang pertama ada preprocessing, yang kedua ada pemahaman, eksplorasi, dan visualisasi data yaitu IDE, kemudian persiapan data testing, yang keempat adalah pembangunan model dan testing model, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan preprocessing, yaitu yang pertama adalah instalasi library yang dibutuhkan untuk dalam proses coding ini, yaitu ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain. Selanjutnya adalah memasukkan dataset. Nah, di sini kami menggunakan variabel data untuk menampung dataset ini dengan link, yaitu langsung dari web tersebut. Kemudian karena pada dataset tersebut tidak memiliki nama kolom, sehingga kami memisahkan nama kolom tersebut dan memasukkan kembali dan menyatukannya dengan cara seperti ini, yaitu data.column sama dengan data columns, yaitu nama-nama dari kolom tersebut. Kemudian setelah mengimport, untuk memastikannya apakah sudah masuk, kami melihat dataset tersebut dengan cara data head, yaitu menampilkan 5 data teratas, dan data tail, yaitu menampilkan 5 data terakhir. Totalnya adalah ada 280 kolom. Kemudian summary, yaitu proses untuk mengecek kesimpulan dataset secara keseluruhan. Ada count, ada minnya itu adalah bisa dilihat di layar, kemudian min, ada STD, ada 25%, dan lain-lain. Kemudian di sini kami mengecek tipe-tipe data setiap kolom tersebut dengan cara membuat iterasi dari for kolom di tab dan bisa dilihat di layar. Kemudian untuk mengecek informasi data yang lebih spesifik, di sini kami membuat data.info. Selanjutnya yaitu mengecek data null, apakah dataset tersebut terdapat null atau tidak. Yang pertama yaitu mengecek dengan kode data.isNull.sum. Ternyata hasilnya adalah null. Kami curiga bahwa harusnya ada data null karena di description web itu ada atau yes. Dengan demikian kami mengganti nilai null tersebut dengan parameter tanda tanya, sehingga kami mendapatkan indeks TP, QRS, TJ, heart rate itu terdapat null nilainya. Kemudian kami mengganti nilai null atau kosong tersebut dengan tanda tanya dan memeriksa setiap baris kolom pada dataset tersebut. Sehingga kami mendapatkan bahwa T terdapat 80, P 22, G 376, QRS T1, heart rate 1, dan tipe datanya itu integer 64. Untuk visualisasi datanya bisa dilihat bahwa J terdapat data yang melebihi 350. Sehingga kami memikirkan bahwa untuk menghapus kolom tersebut karena terlalu banyak data yang null. Dengan cara data drop J axis sama dengan 1. Sehingga kami mengeprint dataset yang paling baru itu tidak ada kolom J. Selanjutnya adalah menentukan angka skewness dari data tersebut. Fungsi dari skewness ini adalah untuk mengisi data yang null, yang hilang, dengan menentukan kemiringannya. Seperti kita lihat bahwa data tip, peak, RST, dan heart rate itu memiliki data null, sehingga kami mengecek yaitu setiap data tersebut, dan hasilnya adalah seperti ini. Minus 1 dan 0,45. Dan minus. Cara menggantinya adalah dengan cara melihat box plot ini. Jika mediannya mendekati salah satu sisi box, itu bisa kita ganti nilainya adalah dengan cara mencari median dan mengganti nilai null tersebut dengan median tersebut. Kemudian handling data nullnya itu seperti saya bilang, yaitu mengganti nilai null dengan mediannya. Dan sehingga terdapat hasilnya data null TP, QRST, dan heart rate itu 0. Kemudian kami mengecek data duplikat, dan hasilnya pun false, itu tidak ada data duplikat. Selanjutnya yaitu IDE, atau eksplorasi data analis. Yang pertama adalah eksplorasi data kategorikal, yaitu pada dataset ini ada 2 data kategorikal, yaitu sex dan class, yang dimana sex itu terdapat 2 kategori, yaitu 0 dan 1. 0 merupakan male atau laki-laki, dan 1 adalah female. Bisa dilihat bahwa data female itu lebih banyak ketimbang data male. Selanjutnya untuk data kelas, itu terdapat 16 kelas, yang dimana kelas nomor 1, yaitu kelas normal, itu mendapat nilai yang lebih banyak, yaitu hampir mendekati 250. Selanjutnya, scatter plot, yaitu mengatasi dan memvisualisasi data. Kami menggunakan kolom age, sex, height, weight, dan heart rate. Sehingga kami mendapatkan hasil dari visualisasi scatter plot, yaitu terdapat outlier pada antara kolom height dan weight. Yaitu di sini height dan weight.
di sini terdapat outlier, sehingga kami curiga bahwa ada data yang tidak masuk akal dari HIG ataupun dari wake. Dengan demikian kami mengecek dengan cara data HIG.unique dan didapatkan hasil yaitu terdapat tinggi badan yaitu 780 dan 608. Dengan demikian kami ingin mengganti data tersebut karena menurut kami itu tidak masuk akal. Dengan cara menggantinya dengan rata-rata HIG tersebut. Sehingga bisa dilihat tidak ada lagi data HIG yang 780 dan 608. Kemudian untuk HIG itu ada umur yang 0 karena kemungkinan gangguan jantung ini kemungkinan bisa menjangkit para bayi juga. Nah, untuk mengetahui perbandingan heart rate dari beberapa kategori, kami juga membuat visualisasi bahwa terdapat banyak di umur bayi yaitu 0 tahun dan berat badan yang 6 kilo itu berbanding lurus. Artinya kenapa? Artinya terdapat bayi yang 0 tahun dan beratnya pun juga 6 kilo itu bisa jadi terkena heart rate. Dan semakin tinggi umurnya itu juga kemungkinan heart rate atau penyakit artinia ini bisa terjangkit untuk para lanjut usia. Dan heart rate yang paling tinggi itu berdasarkan seks itu terdapat di female. Kemudian kami juga membuat korelasi antara kolom ini, yaitu exact height, weight, KRS, duration, dan lain-lain, sehingga kami mendapatkan visualisasi seperti ini. Satu, yaitu karena korelasi antara kelasnya sendiri, kemudian 0,67 yaitu korelasi antara P interval dengan PR interval, yaitu 0,67. Selanjutnya kami memodeling dari data tersebut dengan KNN dan DT. Yang pertama adalah membuat salinan dataset karena agar tidak terjadi kesalahan dalam pemodelingan ini. Yang pertama adalah mencari correlation, yaitu kemudian membagi dataset menjadi data pelatihan atau data training dan data test. Selanjutnya adalah melakukan penskalaan atau scaling. Kemudian import evaluation metric. Nah, yang pertama adalah decision tree classifier. Nah, di sini adalah yang pertama adalah mengimport library decision tree untuk memudahkan kami mengetahui akurasi recall score dan F1 score. Nah, di sini yang pertama adalah membuat instant decision classifier, yang kedua adalah melatih model, yang ketiga adalah memprediksi nilai target, yang keempat adalah menghitung recall, yang kelima adalah menghitung akurasi, dan terakhir adalah menghitung F1. Sehingga kami mendapatkan trend recall score pada decision tree adalah 0,994, test recall 0,989, F1 score pada trend yaitu 0,992, dan F1 score 0,926. Dan terdapat konvergensi matrik bisa dilihat pada layar ini. Selanjutnya, KNN. Seperti decision tree yang di atas, yang pertama adalah mengimport library-nya sendiri agar memudahkan pekerjaan kami dalam menghitung recall score, akurasi, dan F1 score. Seperti biasa, yang pertama adalah membuat install naik board classifier, yang kedua adalah melatih model, yang ketiga memprediksi nilai target, yang keempat adalah menghitung akurasi, yang kelima adalah menghitung recall, dan terakhir adalah menghitung F1 score pada model KNN ini. Sehingga didapatkanlah trend recall itu adalah 0,6537, terus untuk test recall itu 0,6483, F1 score 0,583, dan F1 score yaitu 0,561. Dan terdapat visualisasi confusion matriknya. Kemudian, setelah kami melihat recall score, akurasi, dan F1 score, kita memvisualisasikan dengan cara diagram batang, dan sudah terlihat jelas, titik classifier itu lebih tinggi ketimbang KNN classifier. Karena dari akurasi, dari recall score, F1 score, DT lebih unggul ketimbang KNN classifier. Dan juga kami mencoba dengan cara membuat objek PCA, dan hasilnya pun lebih kurang daripada KNN dan DTA. Sehingga kami mendapat menyimpulkan bahwa untuk mengklasifikasi dataset gangguan pada detak jantung heart ini, yang lebih baik adalah dengan cara menggunakan decision tree dengan nilai akurasi sebesar 0,988 ini. Dengan demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada model ini. Untuk kesalahan dari pengucapan kami ataupun pembuatan laporan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.